Siapa di sini yang lagi pada pusing mikirin karir, pengen ya, kerja sesuai sama passion, biar happy vibes. Ada juga yang pengen, udahlah nggak apa-apa, aku kerja mati-matian, yang penting dompet aman. Gen Z tuh sekarang mending pilih gaji kecil tapi mentalnya bagus dibandingkan gaji yang besar tapi mentalnya diobrak-abrik. Banyak anak Gen Z yang sekarang tuh lagi dilema tentang ini. Realitanya hidup tuh emang tetap butuh cuan. Di sisi lain kita juga pengen punya kerjaan yang benar-benar bikin kita happy, yang benar-benar bikin kita nyaman untuk ngelakuinnya. Terus gimana nih caranya si anak Gen Z ini mendapatkan pekerjaan yang memang kita inginkan? Hai Neteniders, balik lagi barengan sama Sevia Dara. Hari ini kita bakal ngebahas tentang perkariran duniawi, yes. Siapa di sini yang lagi pada pusing mikirin karir atau kayak udah lulus nih bingung mau jadi apa ya kan? Jadi manusia yang soleh dan soleha. Tapi itu mah wajib bener ya. Nah kamu tuh kadang Gen Z ini sebenarnya tuh kayak bingung gitu loh. Pengen ya, kerja sesuai sama passion biar bawaan hidupnya tuh happy vibes gitu katanya. Ada juga yang pengen udahlah nggak apa-apa, aku kerja mati-matian, yang penting dompet aman katanya. Bahkan nih ada satu berita yang lewat di FYP Tok aku Niners ya, bilang katanya Gen Z tuh sekarang mending pilih gaji kecil tapi mentalnya bagus dibandingkan gaji yang besar tapi mentalnya diobrak-abrik, diacak-acak katanya gitu. Terus kalau misalnya ditanya kayak, lu pilih mana Dar? Ya, gue mah pilih kerja sesuai passion, tapi dompet juga aman. Itu kan yang kalian mau. Menurut IDN Times, banyak anak Gen Z yang sekarang tuh lagi dilema tentang ini, nanti Niners. Realitanya, hidup tuh emang tetap butuh cuan. Hey, kita harus tetap cari duit buat apa? Buat ngasih makan ego kehidupan duniawi kita ini sebenarnya nanti Niners ya. Di sisi lain kita juga pengen punya kerjaan yang benar-benar bikin kita happy, yang benar-benar bikin kita nyaman untuk ngelakuinnya. Pasti semua orang juga pasti pengen yang kayak gitu, nggak bikin stres ya kan, terus sesuai sama value kita. Terus gimana nih caranya si anak Gen Z ini mendapatkan pekerjaan yang memang kita inginkan? Langsung aja yuk kita bahas di MBU Memang Butuh Uang. Stay tuned at 100 FM Play 99ers. Dikutip dari goodstat.id, beberapa tahun terakhir tuh anak-anak Gen Z, anak-anak muda ini udah nunjukin cara yang unik dalam mereka memilih karir nanti Niners. Bukan mikirin kayak kerja di mana, tapi mereka tuh pada mikirin, gue tuh kerja buat apa ya? Ya buat duit kalau gua. Kalau kamu kan pasti ada yang bilang buat happy, buat biar nggak stres. Kalau gua mah udah cuman buat duit itu doang ya sebenarnya. Karena gua happy kalau ketemu sama duit nanti Niners ya. Jadi sebelum mutusin ada beberapa poin yang bisa kamu jadiin bahan pertimbangan ketika kamu pilih karir atau pilih kerja yang ngasilin duit. Kita bahas langsung ya. Yang pertama, kamu harus tahu tuh, kamu lebih pilih passion atau pilih gaji. Karena si passion ini selalu dijadikan versus sama si gaji ini. Passion versus gaji, passion versus gaji. Ya, nggak bisa pilih dua-duanya, nggak bisa. Ya, ingat ya. Karena susah banget untuk cari kerja yang sesuai passion tapi gajinya besar. Susah. Ya, adalah kemungkinannya 1:1000 misalnya, ada sebenarnya nanti Niners ya. Kalau ngomongin kerja, hal yang paling basic tuh yang sering jadi dilema zaman now tuh adalah passion dan juga gaji nanti Niners. Ada orang yang kerja sesuai sama passion tapi gajinya kecil. Ada orang yang gajinya gede tapi kerjanya tuh dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Ada sebenarnya. Cuman ya gue mah masih menerapkan sistem kayak ada harga ada barang. Jadi semakin besar perusahaan ngebayar kamu kasarnya, ya semakin besar juga untuk effort kamu yang kamu keluarin untuk perusahaan. Gitulah istilahnya sebenarnya nanti Niners ya. Makanya banyak nih Gen Z yang bingung cari titik tengahnya tuh seperti apa. Kayak kerja masih sesuai sama minat, masih sesuai sama passion, tapi secara finansial tuh masih tetap aman. Banyak Gen Z yang nyarinya kayak gitu sebenarnya nanti Niners ya. Kedua, Gen Z tuh sering banget cari fleksibilitas dan work-life balance. Ya kan? Bahasa zaman sekarang tuh work-life balance.
pagi kerja, sore main padel. Itu kan yang kamu inginkan kan sebenarnya. Pagi kerja, terus sore pulang kerja pilates. Yo, gue juga mau kalau gitu mah ya. Cuman ya balik lagi, gali lubang tutup lubang. Cari kerja dapet, gajinya dipakai buat hal-hal yang bikin kamu happy. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, karena kan tanggungan orang juga beda-beda, kondisi finansial orang juga beda-beda sebenarnya. Nanti Niners ya, dunia kerja zaman sekarang tuh emang udah nggak seketat dulu. Banyak tuh yang kayak sekarang kerjaannya tuh ada yang remote, ada yang hybrid, ada yang freelance gitu. Nah cuman kamu ngambil freelance-nya mungkin di 3 atau 4 tempat, kan ada juga ya sebenarnya. Apalagi sekarang tuh serba-serbi digital, kayak host live streaming, tahu nggak Nanti Niners? Ya kan, misalnya host live streaming tuh ngambil di satu brand, lusa bisa di brand lain, atau enggak di brand A, pagi malamnya di brand B. Itu kan banyak ya sebenarnya, dan bisa kamu ambil juga kalau memang fashion kamu banyak ngomong sama kayak saya gitu ya. Jadi kamu bisa ngambil pekerjaan yang fleksibilitasnya tinggi sebenarnya begitu. Terus yang ketiga yang bisa jadi bahan pertimbangan kamu adalah value dan purpose. Value yang ada di dalam diri kamu tuh apa sebenarnya Nanti Niners ya. Sekarang tuh banyak banget orang yang cari kerja tuh bukan tentang gajinya, tapi tentang maknanya. Gue berkembang gak di perusahaan ini? Soalnya banyak banget orang-orang yang kayak oke, gajinya tuh cukup lah ya. Kita nggak bilang gede, nggak bilang kecil, karena kan ya balik lagi kebutuhan orang juga beda-beda. Terus kita bilang si gajinya ini cukup lah ya sebenarnya. Tapi di perusahaan itu tuh dia tidak berkembang. Ya udah, stuck aja di situ ya. Kalau gue pribadi, gue akan cari pekerjaan lain yang bikin gue berkembang, karena hidup mah cuma tentang belajar bro. Kalau kita nggak belajar mah susah juga atuh untuk berkembang di dunia yang banyak banget huru haranya ini sebenarnya ya. Jadi perhatiin tentang value dan juga purpose-nya ini. Kerja itu bukan sekedar tentang absen, tapi kamu juga harus punya tujuan. Kamu kerja di sini untuk apa? Untuk dapetin apa? Kalau ilmunya udah nggak kamu dapetin, gajinya udah nggak kamu dapetin, yang kamu masih pertahanin cuman karena ada sahabat kamu di situ, ya sama sahabat yang bisa ketemu juga di lain waktu gitu loh. Cuman jangan sampai kerjaan ini tuh bikin kamu tuh jadinya wasting time gitu Nanti Niners ya. Lanjut, yang keempat itu tentang personal branding. Kamu hati-hati dengan personal branding. Kenapa? Karena sekarang tuh zaman digitalisasi, CV tuh nomor 1 memang ya, tapi CV itu nggak cukup sebenarnya Nanti Niners menurutku. Kenapa? Sekarang sok perhatiin ya, di CV kadang tuh ada beberapa perusahaan yang minta sosial media. Sumpah sok gerak. Bahkan hampir kayak 80% tuh orang-orang pada minta link sosial media, entah itu Instagram, TikTok, dan juga Facebook gitu. Selain itu ada LinkedIn juga, LinkedIn, Glints, dan kawan-kawannya lah sebenarnya ya. Nah, kenapa sih banyak perusahaan yang minta link sosial media? Karena lewat sosial media mereka tuh bisa nge-track kelakuan kamu seperti apa gitu. Jangan sampai kelakuan kamu ini tuh bikin malu-maluin perusahaan. Jangan sampai. Makanya mereka tuh suka nge-stalk dulu sosial media kamu tuh brandingnya seperti apa. Makanya jangan asal ceplas-ceplos, jangan asal hahaha di sosial media, karena takutnya nanti si perusahaan kamu punya tracker yang jelek tentang diri kamu lewat sosial media gitu ya. Dan yang terakhir itu kamu bisa banget untuk ambil side hustle. Apa sih Dar sebenarnya? Punya kerja sampingan zaman sekarang mah udah wajar lah kalau menurut gue ya. Mulai dari jualan online, terus bikin konten tuh udah jadi pekerjaan juga sekarang. Sampai freelance kayak tadi tuh banyak banget. Kayak teman-teman gue tuh kerja di satu perusahaan, let's say ya, Senin sampai Jumat. Sabtu minggunya tuh mereka masih ngambil jadi wedding organizer, masih ngambil jadi IO. Banyak banget loh sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang memang bisa menunjang finansial kamu Nanti Niners ya. Kalau ditanya nih orang-orang ya, misalnya orang-orang nanya, Dar, lu kerja di mana? Gue sampai bingung mau ngejelasin gimana gelo. Gak bercanda-bercanda. Soalnya gue tuh kok ditanya ya, misalnya lu kerjanya sesuai passion atau enggak? Iya, sesuai passion banget. Gue kerja di sini sebagai penyiar radio karena gue suka nyap-nyap ya, suka ngobrol lah, kita bilang kayak gitu. Terus gue juga kerja di 2 perusahaan lainnya untuk apa? Untuk menyeimbangkan si finansial gue sendiri sebenarnya Nanti Niners. Jadi kalau misalnya nih kamu pengen finansial kamu tetap aman, tetap dompetnya tetap aman,
terus tabungannya tetap ada, ya kerjanya jangan di satu perusahaan gitu. Kalau pengen yang sesuai sama passion ya, kasarnya ya. Let's say di perusahaan A gaji kamu 3 juta misalnya, yang sesuai sama passion banget tuh. Ya udah, cari kerjaan lain yang fleksibilitasnya tinggi biar dapetin income lebih gitu. Tapi si pekerjaan ininya tuh yang sesuai sama kamu. Kasarnya sekarang kan sales juga udah banyak yang hybrid ya, udah banyak juga yang buka freelance lah, kasarnya kayak gitu. Ya udah, kamu jadi itu aja gitu loh. Cari yang sesuai sama passion kamu juga sebenarnya, nanti Niners. Nah, menurut gua kerja tuh nggak ada yang gampang, semuanya pasti bikin stres, semuanya pasti bikin huru hara kehidupan duniawi, udah pasti itu mah. Jadi kalau kamu cari kerja yang enak, nggak bakal ada. Cari aja sampai ke ujung manapun, nggak akan ada. Kalau kamu pengen kerja dengan gaji yang mantap, carilah kerja di perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Itu udah pasti gajinya juga mantap. Tapi ya kamu juga pasti akan mengorbankan si waktu kamu kerja 9 to 5, atau ada juga yang masuk jam 8 pagi pulang jam 6 sore, ada. Tapi ya balik lagi, ada harga ada barang sebenarnya. Nah, tapi kalau misalnya kamu pengen yang kayak happy vibes, pengen yang kayak aduh hidup gue tuh pengen tenang gitu loh, pengen loh kalau Sabtu Minggu tuh nggak dikejar deadline, pengen yang kayak gitu, pengen yang kerjanya tuh sesuai sama passion. Ya udah, cari pekerjaan yang sesuai sama passion kamu, tapi jangan kerja di satu perusahaan aja, karena gue yakin kalau kerja sesuai passion ya gajinya juga segitu-gitu aja, paham lah ya maksudnya ya. Dibilang gede enggak, dibilang kecil juga enggak ya, cukup lah ya gitu. Jadi kamu tinggal pilih, kamu kerja sesuai passion tapi nggak di satu perusahaan aja, atau kamu kerja di perusahaan besar, satu kali kerja aja nih gaji kamu udah tetap. Ya itu mah your choice, tinggal pilih mau yang mana, kamu nyamannya yang mana. Kalau gua akan pilih sesuai sama passion gua tapi di beberapa perusahaan gitu nanti Niners ya. Karena ya balik lagi, tadi gue udah bilang juga, realitanya kerja tuh gak ada yang gampang, semuanya juga susah. Kerja sesuai passion yang lo udah jalanin gampang gak, Dar? Enggak. Gue juga masih suka misuh-misuh kok ke teman-teman gue, kayak gila gue capek banget kerja, gila gue tuh mumet banget hari ini, banyak meeting ini itu dan lain-lainnya. Masih kayak gitu. Jadi mau kerja sesuai passion, mau kerja sesuai gaji lah, kasarnya gajinya gede lah, ya itu mah gak akan ada yang enak juga sebenarnya nanti Niners. Kalau kamu pengen hidup kamu tenang, mental kamu stabil, tidur di rumah, rebahan, jangan kerja. Terus duitnya dapat dari mana? Minta ke orang tua kalau masih nggak malu ya. Kalau gue udah malu minta sama orang tua begitu. Jadi jangan ada lagi perdebatan tentang kayak gue mah pilih passion, gue pilih kerja, gue pilih passion, karir, kerja, terserah lah. Yang penting itu bisa bikin kamu happy dan sesuai sama tabungan kamu. Karena sekali lagi, untuk menghidupi ego-ego kehidupan kita ini, untuk menghidupi semua kopi dan matcha yang masuk ke lambung kita ini, itu pakai uang sayang ya. Begitu ya, semoga apa yang gue sampaikan itu bisa ngebuka pikiran teman-teman lah yang dari kemarin tuh ngedebatin antara karir dan juga kerja begitu. Jadi ingat, kalau kamu pengen hidup kamu tenang, tidak usah kerja dan tidak punya duit. Sampai bertemu di MBU selanjutnya. Bye bye.